kompel pengawas, kompel dengan kepala sekolah, kompel dengan guru. Yang pada akhirnya intinya adalah peningkatan mutu pembelajaran. Pada siapa? Itu pada peserta didik, ya, peserta didik. Kemudian, gimana dengan pembelajaran yang kita jalankan? Tidak luput untuk pengawas maupun kepala sekolah maupun guru. Ya, salah satunya sekarang kita berkomitmen untuk pengawasan ke depannya gimana. Selain pengawas sebagai mengawasi untuk proses pembelajaran di sekolah, bermitra kepada kepala sekolah dan guru, juga pengawas adalah sebagai pendamping dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Nah, pada hal ini, mulai pembentukan komunitas ini, itu perlu adanya gagasan atau ide apa yang perlu dibahas dalam komunitas pembelajaran ini. Ya, misalnya di dalam ini adalah ide dalam untuk adanya hubungan kolaborasi antara pengawas dengan pengawas dengan kepala sekolah, dan pengawas dengan guru. Dan ini adalah suatu kolaborasi yang harus dianggap sebagai mitra kerja yang positif untuk kedepannya. Dan di sini akan terwujud semacam katakanlah praktek kinerja bagaimana dan bentuk apa, dan bentuk aksi nyata di lapangan. Ya. Nah, kemudian dalam hal ini juga perlu adanya kegiatan yaitu yang namanya membangun komitmen. Ya, komitmen awalnya bagaimana? Mungkin kami dari pihak pengawas dan pengawas lain juga berkomitmen untuk saling mengisi dan bekerjasama. Ya, di dalam hal ini jelas kalau kita tengok rasio antara pengawas dan sekolah itu jauh berbeda, ya, masih terlalu banyak. Namun dalam ini kami selaku pengawas tetap melakukan pendampingan dan hubungan harmonis baik di dalam komunikasi maupun dalam tatanan kinerja untuk sekolah, khususnya di Kabupaten Pekanbaru ini. Nah, selanjutnya dalam merancang struktur dan program awal. Nah, dalam ini harus ada fokus sesuai dengan kebutuhan di sekolah. Apakah di sekolah memerlukan kurikulum merdeka yang nanti akan dicatat dan berusaha. Apakah di sekolah itu memerlukan dalam hal ini yang sedang digalakkan itu pendekatan pembelajaran mendalam. Kemudian produk apakah yang harus dimiliki oleh guru? Tidaknya produk guru. Kalau produk untuk kepala sekolah itu adalah produk kurikulum sabun pendidikan yang memuat dan mengimplementasikan dengan struktur kurikulum yang terbaru, yaitu sesuai dengan yang sudah saya share tadi, nomor 13 tahun 2025. Ya, di 2025 itu yang sudah ditingkatkan adalah pembelajaran intrakurikuler dan co-kurikuler. Ya. Nah, di situ juga ada mata pelajaran wajib dan pilihan. Di kurikulum yang saat ini sesuai dengan Kemendikbud, ya, yang nomor 13 tahun 2025 terdapat yang namanya mata pelajaran pilihan yang dulunya mata kuliah. Kalau untuk Rio itu adalah gaya Rio, ya. Nah, kemudian ditambah satu lagi yaitu coding. Coding adalah suatu mata pelajaran yang berdiri sendiri. Nah, itu mata pelajaran tentang pemrograman yang istilahnya terkait dengan komputer. Nah, dan ini adalah mata pelajaran yang digalakkan untuk tahun 2025-2026. Setidaknya sudah berada pada posisi di urutan pada kurikulum, yaitu pada mata pelajaran pilihan. Ya, ada orang mengatakan coding itu yang kita tahu tadi yang dijelaskan, tapi yang tidak apa-apa. Coding itu semacam strategi pembelajaran, bukan, ya, atau metode. Coding adalah mata pelajaran yang berdiri-sendiri, ya, dan tidak memiliki co-curricular, langsung tatap muka ya, atau intrakurikuler. Di luar itu sifatnya praktek. Paham ya? Jadi coding adalah apa? Suatu mata pelajaran sendiri, ya, dan berdiri sendiri, ya, dalam bentuk mata pelajaran pilihan. Nah, udah saya share, ya. Di situ di Kemendikbud itu ada
struktur modal kurikulum TK PAUD, SD, SMP, SMA, SMK. Nah, dan itu karena kita berada pada posisi di jenjang SMP, maka saya ambil ke SMP. Dan kedepannya, apakah untuk kepengawasan ini untuk lingkungan SMP saja? Tidak. Makanya kita adakan semacam kombel, komunitas belajar. Jadi komunitas pembelajar, nanti namanya komunitas belajar bagi pengawas SD, SMP. Komunitas belajar untuk guru SMP, SD. Nah, cuma yang lebih afdolnya untuk guru komunitas belajar itu adalah kecamatan. Nah, itu namanya komunitas belajar kabupaten namanya. Kalau untuk sekolah sini berdiri sendiri ya namanya, kalau itu judulnya komunitas belajar di SD. Kemudian yang mendorong kolaborasi. Nah, ya, kita mendorong kolaborasi. Ya,